Creepypasta Part 39. Nomor 5. Minecraft will soon no longer be peaceful. Ada seorang player bernama Willy, seorang pelajar SMA yang tinggal sendirian di apartemennya. Di situ terlihat Willy sedang mengambil birchwood untuk cadangan kayunya. Setelah itu ia menaruh birchwood itu di chestnya. Sesudahnya ia pun keluar dan menutup pintunya. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesosok entiti yang entah dari mana asalnya. Karena kaget sekaligus penasaran, jadi ia keluar dan mencari entiti itu ke sekitar rumahnya. Karena ia tidak dapat menemukan keberadaan entiti itu, jadi ia kembali lagi ke rumahnya. Namun di situ ia malah menemukan sign bertuliskan jembatan yang tidak memiliki akhir. Karena bingung, ia keluar sebentar. Namun ia malah terteleport ke sebuah hutan kecil yang di depannya ada sebuah jembatan. Dari sign yang tertulis di situ, kemungkinan itu adalah jembatan yang tidak memiliki akhir. Di situ Willy mengambil torch yang ada di chest itu, namun ragu untuk menyusuri jembatan itu. Jadi Willy memutuskan untuk berbalik dan berencana menjelajahi rumah besar di belakangnya. Ia masuk ke halaman rumah itu dan di situ terlihat ada seseorang yang langsung menutup pintu rumah tersebut. Willy membuka pintu rumah itu, tapi orang tadi sudah tidak ada. Ia pun melihat sekitar rumah itu dan berkeliling di halamannya. Kemudian masuk ke dalam gudang di halaman itu. Ternyata di gudang itu terdapat banyak sekali koleksi mop head. Tapi anehnya di situ tertulis butuh satu lagi. Yang kemungkinan pemilik rumah itu membutuhkan satu kepala lagi untuk melengkapi koleksinya. Dan apakah kalian tahu kepala siapa selanjutnya yang diincar? Yang kemungkinan satu kepala lagi yang dibutuhkan pemilik rumah itu adalah kepala Willy. Menyadari maksud dari tulisan itu, Willy langsung keluar dari sana. Sesaat setelah keluar, fokusnya teralihkan dengan kuburan-kuburan di situ. Ia juga masuk ke dalam gubuk aneh di situ yang ternyata isi di dalamnya juga sebuah kuburan dengan chest di belakangnya. Meskipun di situ Willy takut untuk terbunuh, tapi ia tetap memaksakan diri untuk menjelajahi rumah tersebut. Di dalam rumah itu banyak sekali lukisan tengkorak yang membuatnya merinding. Dan di lantai 2 ada banyak sekali armor stand dengan mop head di kepalanya. Setelah melihat-lihat banyak kursi di situ, ia menyadari bahwa di situ adalah sebuah panggung teater. Dan sepertinya kursi yang disediakan di situ digunakan untuk menikmati pertunjukan dari teaternya. Saat Willy duduk di salah satu kursi, di situ muncul pertunjukan aneh. Pertunjukan itu sepertinya memberitahu Willy bahwa Minecraft sudah tidak damai. Dan begitu kamu melewati jembatan, itu akan membawamu ke sebuah kekosongan tak berujung. Setelahnya, Willy langsung kabur dari situ dan menemukan sebuah pintu keluar. Tapi ternyata itu malah membawanya ke void. Namun anehnya, sebelum ia mati, ia diteleport lagi ke sana. Ia di situ menuruni tangga dan melihat sign bertuliskan Minecraft sudah tidak damai. Minecraft sudah tidak ramah seperti dulu lagi. Dan tiba-tiba ia didorong oleh sebuah entiti. Tapi anehnya, lagi-lagi sebelum dia mati, dia terteleport lagi ke depan jembatan. Karena tidak ada pilihan lain, jadi ia pun menyusuri jembatan itu. Dan di situ terlihat bahwa ia masih dikejar-kejar oleh entiti aneh itu. Karena hal itu, Willy pun terpaksa berlari menyusuri jembatan batu tak berujung itu. Di kehidupan nyata, sahabatnya Willy menyadari bahwa Willy gak masuk sekolah sampai 4 hari. Karena khawatir, jadi sahabatnya itu mengunjungi Willy di apartemennya. Dan saat sahabatnya masuk paksa ke apartemennya, sahabatnya dikejutkan dengan fakta
bahwa Willy sedang berlari di Minecraft di jembatan tak berujung itu untuk kabur dari kejaran sebuah entiti. Menyadari ada yang tidak beres, sahabatnya langsung menghubungi pihak rumah sakit. Kata dokter, Willy terkena hipnotis selama 4 hari belakangan. Namun anehnya, kondisi tubuh Willy baik-baik saja. Seperti orang yang tidak kelaparan maupun kehausan. Lengkungan terkutuk. Suatu hari, seorang player bernama Carl sedang menjelajahi dunia survivalnya seperti biasa. Semuanya tampak normal, sampai ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Di depan matanya, sebuah lengkungan besar menjulang tinggi. Itu bukan hal biasa yang bisa ditemukan di dunia Minecraft. Carl mendekat untuk melihat lebih jelas, dan ternyata lengkungan itu terbuat dari batu dengan bentuk yang sangat presisi. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi secara alami di Minecraft. Namun saat ia berdiri tepat di bawah lengkungan itu, tiba-tiba hujan turun dan petir menyambar tepat ke arahnya. Karena ketakutan, Carl segera berlari menjauh, takut tersambar lagi. Kemudian ia mencari tempat berlindung dan memutuskan untuk menggali sebuah gua kecil, berharap bisa terhindar dari petir yang aneh itu. Merasa ada sesuatu yang gak biasa, ia memutuskan untuk menetap sementara di dalam goa tersebut, sambil mencari keanehan lain yang mungkin ada di sana. Saat Carl mulai membuat crafting table, tiba-tiba crafting table itu nge-glitch. Di situ Carl menganggap mungkin itu hanya bug biasa. Setelahnya, Carl mulai memasang torch di sekitarnya untuk mencegah hostile mob muncul. Ketika sedang berkeliling, ia mendengar suara blok tanah dihancurkan. Saat menoleh, ia terkejut ketika melihat ada beberapa blok tanah yang sebelumnya membentuk tanda X telah menghilang. Belum sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara air mengalir. Saat kembali melihat ke lubang tadi, lubang itu sekarang sudah terisi air. Carl mulai merasa ini terlalu aneh, tapi ia mencoba mengabaikannya dan kembali bermain seperti biasa. Namun semakin lama ia berada di world itu, ia merasa tidak sendirian. Untuk berjaga-jaga, ia memasang sebanyak mungkin torch di sekitar base-nya. Setelahnya, entah mengapa, semakin lama Carl menatap lengkungan batu itu, rasa penasarannya semakin membesar. Di situ, ia memperhatikan struktur tersebut cukup lama, mencoba memahami bagaimana sesuatu sebesar itu bisa terbentuk secara alami di Minecraft. Merasa lelah, ia kembali ke base-nya dan AFK sebentar. Setelah kembali dari AFK, rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Ia memperhatikan lengkungan itu lagi. Tingginya mencapai awan, yang mana sangat aneh. Saat berkeliling, ia melihat 2 ekor lelama menatapnya. Tapi saat ia sadar dan menoleh, lelama itu langsung mengalihkan pandangannya. Tak ingin berpikir yang aneh-aneh, Carl mengabaikannya dan segera pergi. Namun ia semakin merasa ada sesuatu di atas lengkungan batu tersebut. Ia juga sempat berpikir untuk memanjatnya. Namun ketika ia kembali ke base, secara tiba-tiba seorang Vindicator muncul entah dari mana dan langsung menyerangnya. Carl terdorong keluar. Dan anehnya pintu base-nya tertutup sendiri. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika ia masuk kembali, Vindicator itu sudah menghilang. Karena terkejut sekaligus ketakutan, Carl mulai menggali beberapa blok, berharap bisa menemukan Vindicator tadi. Namun sayangnya, ia tidak berhasil menemukan apapun. Yang ia dengar malahan suara ledakan creeper di dekatnya. Ia tak tahu bagaimana creeper itu bisa meledak.
tak ingin mengalami kejadian aneh lainnya, ia memutuskan untuk mencari domba agar bisa membuat kasur dan tidur. Setelah mendapatkan cukup wool, ia kembali ke base-nya dan langsung membuat kasur. Namun saat itu juga ia melihat sesuatu.